Oke, udah kelihatan teman-teman layarnya? Sudah Kak. Oke, yang pertama kita mau mulai review dari tutor S3A dulu ya. Mulai dari yang pertama itu tentang definisi dari ilmu geodesi. Geodesi adalah ilmu sains yang memberikan penjelasan tentang figur bumi dan gaya gravitinya, termasuk orientasi dan orientasinya di medan gaya di luar angkasa serta perubahannya. Nah, ini definisi dari ilmu geodesi. Bisa kalian baca sendiri dari tampilan layar ini. Kemudian kita beralih ke definisi ilmu geofisika. Geofisika yaitu dalam bahasa Inggris menurut ilmu etimologi yaitu cabang ilmu yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan Apa makna. nak gini kan? Iya, luas ya. Berarti Kalau bumi yang ya, memiliki makna fisika. Nah, secara garis besar ini geofisika yaitu menerapkan ilmu jadi tidak fisika agak melonjak ya ke untuk kamarmu. memecahkan masalah yang Bisa kan aku berhubungan buka? dengan bumi. Atau dapat pula diartikan mempelajari bumi dan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Ini pengertiannya teman-teman tinggal dibaca. Nah, geofisika ini bisa mengetahui kondisi di permukaan bumi dan macam-macam perubahan dan serta gaya-gaya yang terjadi di permukaan bumi. Terus kita beralih ke manfaat dari mempelajari ilmu geofisika. Yang pertama itu buat menyelidiki kebumian seperti mitigasi bencana, mitigasi gunung api, eksplorasi minyak, eksplorasi mineral, logam, dan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur. Nah, untuk pemanfaatan geofisika ini harus dilakukan dengan metode yang sesuai. Kemudian, sumber energi bumi. Mengenai sumber energi bumi itu, seperti pada di pertemuan sebelumnya itu, kesetimbangan energi permukaan bumi itu terdiri dari energi bumi, solar radiation, sama interval convection. Yang pertama itu dari radiasi matahari itu terdiri dari 99,9% exogenic dan Earth interval convection atau konveksi internal dari bumi itu sekitar 0,02% yang jadi dari endogenik. Nah, kemudian yang kedua ada solar radiation. Solar radiation ini uh, berisi tentang interaksi atmosfer dan lautan, cuaca iklim, tide yaitu gelombang dan arus serta gelombang. Kemudian ada internal konveksi dari bumi itu yang ada ada vulkano, ada gempa bumi, ada serta elemen vertikal sama horizontal pergerakan bumi. Nah, ini bisa dilihat sistem dari bumi itu. Yang pertama ada lapisan-lapisan dari bumi itu ada geosfer. Geosfer itu yang dari daratan di permukaan bumi dan eh, benda-benda objek di dalamnya. Kemudian atmosfer. Atmosfer itu lapisan yang ada di langit langit bumi. Atmosfer itu terdiri dari macam-macam lapisannya. Ada litosfer, stratosfer, dan lain-lainnya. Kemudian ada hidrosfer yang berisi tentang eh, permukaan bumi, yang berisi tentang air air dan aliran di permukaan bumi. Hidrosfer ini biasanya membahas tentang segala sirkulasi air di permukaan bumi. Kemudian ada biosfer. Biosfer itu eh, mengenai eh, mengenai tentang segala bentuk kehidupan di permukaan bumi. Kemudian ada geosfer yaitu di permukaan es. Kemudian ada struktur dari litosfer. Litosfer permukaan bumi yang berada di atas inti bumi. Nah, litosfer ini terdiri dari upper mantle, lower mantle, outer sama core. Outer core yaitu inti luar sama inner core inti di dalam. Nah, di bagian atasnya itu dari mantel atas
dari keras sampai upper mantle itu ada jaraknya sampai 0 sampai 660 km. Kemudian bagian lower mantle dari 660 sampai 2810 km. Kemudian dari outernya itu dari 2810 sampai 5150. Kemudian yang bagian inner core atau inti bumi itu dari 5150 sampai 6371. Nah, litosfer ini biasanya itu dikenal sama dengan jari-jari bumi. Yang jari-jari bumi ini biasanya 6.371 kilometer dari bagian atas sampai inti bumi. Nah, kemudian itu eh, struktur dari kerak bumi. Kerak bumi ada keras, ada oseanik keras yang memiliki lebar 10 yang memiliki lebar ya atau panjangnya 10 kilometer. Nah, biasanya itu terdiri dari sedimen, basalt, terus sedak sama dari gabbro yang ukurannya besar sama mantel. Kemudian ada continental keras, memiliki ketebalan 20 sampai 90 km yang rata-ratanya yaitu 35 km. Ini adalah bentuk kerak bumi ya, strukturnya dari bawah sampai atas. Di sini ada oceanic crust, ada continental crust. Biasanya itu di sini ada litosfernya. Nah, antara pergerakan oceanic crust sama continental crust itu ada pergerakan bumi itu sendiri. Kemudian ada cakupan bidang geofisika. Cakupan bidang geofisika yaitu membahas tentang bumi padat atau solid earth, bumi cair, flat earth, sama geofisika teknik. Dari bumi padat ini yang dipelajari yaitu geomagnetik, gravitasi, seismologi, vulkanologi, fisika teknik, sama geokosmologi. Bumi cair yaitu mempelajari tentang meteorologi, hidrologi, oceanografi, dan geohidrologi. Nah, geofisika tekniknya itu mempelajari tentang geoteknik atau seismologi teknik. Nah, ini penjelasan dari cabang geofisika yang tadi ya, teman-teman. Pertama ada um, geomagnetik, yaitu ilmu cabang geofisika yang mempelajari tentang medan medan magnet bumi. Medan magnet bumi yaitu interaksi medan magnet bumi dengan benda-benda langit. Kemudian ada fisika tektonik yang mempelajari proses tektonik atau pergeseran lempeng. Kemudian ada geokosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul bumi. Kemudian ada vulkanologi, mempelajari tentang gunung api, yang berisi tentang pembahasan mengenai pembentukan akumulasi material-material bahan erupsi, sama lelehan yang keluar dari dalam bumi. Kemudian ada cabang geofisika gravitasi. Metode geofisika ini mengukur medan gaya berat di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh density atau rapat massa batuan sama penyusutan bumi. Kemudian seismologi. Seismologi ini mempelajari mengenai getaran atau goncangan. Kemudian seismologi ini diartikan sebagai ilmu mempelajari gempa bumi. Biasanya alatnya yang untuk mengukur gempa bumi yaitu seismograf. Kemudian ada meteorologi. Meteorologi itu mempelajari tentang suhu, udara, cuaca, angin, sifat fisika dan kimia atmosfer. Kemudian hidrologi mempelajari tentang ilmu air, sirkulasi air, tentang bagaimana sirkulasi air di bumi ini bekerja dari hujan kembali ke permukaan bumi terus mengalir lagi itu sampai sirkulasinya terhingga. Kemudian oceanografi, oceanografi ini mempelajari mengenai samudra atau laut dan fenomena-fenomena yang berkaitan di laut. Kemudian dinamika bumi padat. Dinamika bumi padat ini berkaitan dengan teori kontraksi oleh John Sedana sama Elie de Bourman, yang menganggap kerak bumi ini mengalami pengerutan karena terjadinya pendingan di bagian dalam bumi akibat kondisi panas. Nah, kelemahan dari teori ini, bumi ini tidak mengalami penurunan suhu yang drastis sehingga mengakibatkan terbentuknya pegunungan tinggi dan lembah-lembah di permukaan bumi. Nah, awalnya itu terjadi konduksi panas karena konduksi panas di dalam bumi ini semakin lama semakin suhunya semakin menurun. Nah, terjadi penurunan suhu sehingga terbentuk pegunungan tinggi dan lembah-lembah di permukaan bumi.
Kemudian teori Laurasia Gondwana, ini teori yang biasa biasa dikenal, yaitu awalnya itu bumi ada dua benua, yaitu kedua kutub bumi. Benua itu tersebut dinamai dengan Laurensia dan Gondwana. Kelemahan teori ini yaitu penyebab pecahnya benua tersebut belum dapat ditentukan. Kemudian dinamika bumi padat. Yang ketiga yaitu teori apungan benua dari Alfred Lothar Wagner. Nah, teori ini menjelaskan tentang pergeseran benua. Pergeseran benua menurut Wagner ini, permukaan bumi pada awalnya itu ada benua besar yang dinamai Pangea. Kemudian samudranya dinamai Pantalasa. Nah, dari teori ini itu ditemukan kesamaan garis pantai di Amerika Selatan dan Afrika yang menguatkan teori ini, serta kesamaan lapisan batuan dan fosil-fosil di lapisan kedua daerah tersebut. Kemudian ada teori konveksi. Nah, teori konveksi ini awalnya itu terjadi aliran konveksi ke arah vertikal di dalam lapisan asthenosfer yang agak kental. Nah, di sini itu ada suatu aliran konveksi. Aliran konveksi ini terjadi di tempat-tempat di asthenosfer. Nah, setelah terjadi arus konveksi ini memberikan unsur magma yang baru pada kerak bumi. Nah, setelah arus konveksi-konveksi ini kan ada suatu patahan di sini, kemudian dari panas ini bentuk kerak bumi baru karena kan bergeser ke sini, kemudian ini bergeser ke sini, ntar timbul kerak bumi baru di bagian sini. Nah, ini parameter pengukuran di bidang geofisika. Ada seismik, gravitasi, magnetik, resisivitas, polaritas, reduksi, potensial diri, elektromagnetik, sama radar. Bisa kalian lihat di layar sendiri. Kemudian kita mau membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada ada 3 hukum Newton ya, yang kita kenal. Yang pertama itu hukum Newton pertama, benda itu kondisi diam dan dalam kondisi bergerak akan tetap bergerak, kecuali ada gaya bekerja yang berpengaruh pada gaya tersebut. Nah, pada hukum Newton pertama itu secara matematis itu dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, hukum Newton kedua itu baru ada percepatan benda yang tergantung massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ketika ada percepatan sama massa yang mengaruhi benda tersebut, terjadi nilai pada gayanya, hingga nilai gaya tersebut tidak 0. Kemudian hukum Newton ketiga itu pada setiap gaya aksi, maka terdapat gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berbeda. Ada gaya, misalnya ada gaya dua benda dari kiri ke kanan sama kanan ke kiri. Nah, itu berlaku hukum aksi reaksi. Kemudian itu kita membahas hukum gravitasi universal. Nah, pada hukum gravitasi benda di alam semesta ini, Newton ini menyadari kalau hukum gravitasi itu nggak hanya di bumi. Nah, hukum ini disebut hukum gravitasi universal. Hukum gravitasi universal ini menyatakan bahwa gaya gravitasi itu bekerja di semua benda di alam semesta, termasuk benda langit dan sebagainya. Nah, berarti ada dua objek di alam semesta tanpa kecuali itu saling tarik-menarik. Contohnya yaitu bumi. Bumi itu nggak hanya menarik ke kita, itu juga bumi itu menarik ke benda-benda lain di sekitar kita. Kemudian yaitu yang ini adalah tentang gravimetri. Gravimetri itu adalah ilmu yang pelajari tentang gaya bumi. Kemudian tujuan dari ini tuh buat pengukuran tentang gaya berat bumi dan benda lain-lainnya sebagai fungsi jarak dan waktu dengan pengukuran gaya yang dilakukan di tingkat permukaan bumi. Nah, kemudian ini kita akan bahas hukum Newton
antara dua gaya tarik dua massa benda yang saling bekerja satu sama lain. Ada benda yang bermassa M1 sama benda bermassa M2 itu, kemudian ada jaraknya dari M1 M2 itu sejauh R. Benda-benda ini yaitu yang berada di alam semesta ini akan saling tarik menarik satu sama lain dengan gaya tarik F. Nah, gaya tarik F ini kan eh, sama dengan K M1 M2 per R kuadrat. Nah, gaya tarik F ini berbanding lurus sama eh, hasil partikel-partikel massa itu sama berbanding terbalik sama kuadrat jaraknya. Dari F sama dengan K M1 M2 per R kuadrat ini kan F itu banding lurus karena ini tuh perkalian dari M1 M2-nya, kemudian berbanding terbalik karena pembagiannya dengan R2 penyebutnya. Kemudian besaran konstanta K-nya yaitu 6,67 kali 10⁴ cm per gram per detik kuadrat. Nah, kemudian ada gaya potensial. Selain tadi itu ada eh, gaya tarik massa dua benda, ada gaya potensial. Gaya potensial ini itu gaya yang bekerja bekerja di M1 sama M2 itu ada potensial yang timbul karena adanya gaya tariknya. Nah, potensial ini didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan suatu massa dari tempat tak berhingga ke posisi titik massa. Nah, potensial gaya F itu dimisalin dengan P. P itu besarnya K M1 M2 per R. Gaya potensial. Kalau tadi rumusnya F sama dengan K M1 M2 per R kuadrat, sekarang rumusnya dari gaya potensial adalah K M1 M2 per R. Kemudian ada hukum gaya dan gaya potensial. Nah, hubungan gaya dan gaya potensial itu merupakan fungsi turunan pertama gaya itu derivatif pertama atau turunan pertama dari potensial atau gaya, yaitu adalah gradian potensial. Nah, F itu adalah turunan dari P tadi, dari gaya potensial. P adalah turunan pertama. V setiap ada persamaan P, persamaan V itu turunin terhadap X, dijumlahin, kemudian turunin terhadap Y, kemudian V diturunin terhadap Z. Nah, ini adalah rumus gaya gravitasional G besar, yaitu rumusnya adalah K ME kali MO per R kuadrat. Nah, massa bumi itu dimisalin M1 dan disebut ME, dan M2 itu adalah unit massa dari suatu benda tersebut. Nah, M0 itu M0 itu biasanya didefinisikan itu nilainya 1. Nah, kemudian bisa kalau massa bumi itu diasumsikan bentuk bola padat dengan jari-jari R-nya itu jadi rumusnya adalah G sama dengan K ME kali M0 per R kuadrat. R-nya itu jari-jari. Kemudian apabila eh, gaya gravitasinya itu pada ketinggian H di permukaan bumi, tinggal ditambahin gravitasinya kuadrat. Rumusnya masih sama, tinggal pada bagian penyebutnya itu dijumlahin H. Kemudian adalah gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini ketika bumi itu ada massa stasionernya, tetapi massa yang berputar pada sumbu. Sebagai hasil dari rotasi bumi ini, titik-titik massa yang terletak di sekitar bumi ini, selain gaya gravitasi juga bergerak gaya sentrifugal yang bekerja. Ini kan ada rotasi bumi, kemudian ada gaya sentrifugal yang bekerja di bumi. Nah, rumusnya itu dari C sama dengan omega kuadrat D. Omega itu kecepatan sudut rotasi bumi, dan D itu jarak titik massa ke sumbu rotasi bumi. Mungkin dari aku itu akan dilanjutkan sama tutor yang lain.
Oke, cek dulu apakah suaraku udah kedengeran. Dengerin nggak? Udah. Oke, di sini aku bakal ngelanjutin apa yang dijelasin sama Mas Angga tadi. Aku mau ngejelasin tentang materi di minggu minggu terakhir, yaitu tentang reduksi gaya berat. Nah, sebelum kita masuk ke reduksi gaya berat kan itu nanti memerlukan hitungan-hitungan dari gaya berat itu sendiri di titik itu sendiri sama gaya berat normal. Nah, ini nanti aku bakal review bentar tentang rumus-rumusnya. Bentar aku izin share screen dulu. Nah, mungkin ngelanjutin penjelasan yang tadi. Nah, setelah ketemu nilai gravitasi sama nilai gaya sentrifugal, nanti hitungan tersebut dijumlahkan secara vektor. Rumusnya seperti yang ada di layar ini. Gaya gravitasi ditambah gaya sentrifugal nanti ketemu gaya berat. Penjumlahan secara vektornya itu gaya gravitasinya itu dikuadratin, ditambah gaya sentrifugalnya dikuadratin, terus ditambah dua kali gaya gravitasi dikali gaya sentrifugal dikali cos 180 min lintang. Nah, terus kalau udah dapat gaya beratnya, kita lanjut ke gaya berat normal. Nah, ini aku pakai materi yang kemarin. Sebenarnya intinya gaya berat normal itu rumusnya ini. Kalian bebas mau pakai rumus yang atas atau mau pakai rumus yang bawah. Nah, tapi kalau rumus yang atas itu kalian harus tahu dulu penggepengannya ini dihitung pakai rumus yang lain dan biasanya itu di soal belum diketahui. Nah, untuk memudahkan, biasanya itu pakai rumus yang bawah dan parameter-parameternya itu biasanya udah diketahui di soal seperti beta satu sama beta 2 ini. Nah, nilainya beta satu sama beta 2 itu yang ini, yang di kanan atas ini, beta satu 0,0053024, terus beta 2 0,000058, dan rumus gaya berat normal di suatu lintang itu gaya berat normal di ekuator biasanya sudah diketahui juga terus dikali satu plus beta satu dikali sin kuadrat lintang dikurangi beta 2 dikali sin kuadrat lintang dua kali lintang. Terus nah ini aku yang pakai yang kemarin contoh hitungannya ini misal lintangnya Kak, pakai maaf, mau lintang Kak izin memotong itu untuk PPT-nya belum diganti Kak, masih di rumus gaya berat G sama dengan G plus C itu. oh masih di situ ya. Iya Kak. Jadi materi yang dijelaskan tadi nggak direkam Kak. Oh iya iya benar-benar. Jadi boleh dijelaskan ulang Kak. Iya iya. Makasih Kak. Oke cek sekarang udah kan. Iya udah Kak. Nah, Kak. Oke oke sorry sorry. Nah aku ulang lagi penjelasannya. Nah setelah tadi ketemu gaya berat di titik pengamatan, untuk cari reduksi, kita juga perlu yang namanya gaya berat normal. Nah, gaya berat normal itu dihitung pakai dua rumus ini. Nah, rumus yang atas ini bisa juga dipakai, tetapi harus dihitung dulu penggepengannya F ini. Dan itu pakai rumus yang lain lagi dan cukup memakan waktu. Biar lebih cepat, biasanya digunakan rumus yang kedua ini. Dan parameter-parameternya pun juga udah diketahui di dalam soal. Misalnya beta satu sama beta 2 ini yang di pojok kanan atas ini sama gaya berat normal di ekuator tuh biasanya juga udah diketahui. Terus untuk rumusnya itu sendiri gaya berat normal di
suatu lintang itu adalah gaya berat normal di ekuator dikali 1 plus beta 1, konstanta beta 1, nilainya yang tadi, terus dikali sin kuadrat lintang, terus dikurangi beta 2, dikali sin kuadrat 2 kali lintang. Nanti ketemu gaya berat normalnya. Nah, buat contoh hitungannya, ini aku pakai lintang 10 derajat, sama kayak contoh yang kemarin. Rumusnya itu, ini gaya berat normal di ekuator, P4 ini, terus dikaliin sama 1 plus beta 1 ini, terus dikaliin sama sin kuadrat lintang, pakai yang ini, terus dikurangin sama beta 2, pakai yang ini, nilainya, terus dikaliin sama sin kuadrat 2 lintang, pakai yang ini. Nanti ketemu hasilnya seperti ini. Itu untuk gaya berat normal. Nah, terus aku mau lanjut lagi penjelasannya mengenai reduksi gaya berat. Bentar, lanjut ini. Bentar. Sebentar aku stop share dulu. Mau ganti ke materi yang berikutnya. Nah, udah kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, kita masuk ke reduksi gaya berat. Nah, pengukuran gaya berat di topografi itu eh, nilainya perlu direduksi lagi karena pengukuran gaya berat itu yang sudah direduksi itu bereferensi kepada geoid. Nah, makanya perlu direduksi. Nah, ini massa di luar geoid harus dipindahkan atau dihilangkan dan pengukuran gaya berat topografi perlu dibawa ke geoid untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Nah, reduksi gaya berat itu membawa gaya berat ukuran di topografi menjadi gaya berat di geoid. Nah, untuk visualisasinya seperti ini. Ini titik diambilnya gaya berat di permukaan di suatu titik tertentu. Nah, ini kita bawa ke permukaan geoid ke sini dengan ketinggian lain. Nah, metode pengukuran reduksi gaya berat itu ada 3. Yang pertama, reduksi free air. Yang kedua, Boger. Terus yang ketiga, isostasi. Nah, yang akan disinggung perhitungannya di perkuliahan itu sebenarnya ada 2. Yang pengukuran gaya berat, reduksi gaya berat free air dan gaya berat Boger. Nah, Boger sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu reduksi gaya berat Boger sederhana dan reduksi gaya berat Boger sempurna. Nah, bedanya apa sih itu? Nah, bedanya itu kalau reduksi Boger sederhana itu belum memperhatikan koreksi teren atau koreksi medan dari permukaan ke geoidnya. Nah, kalau reduksi gaya berat Boger sempurna itu udah memperhatikan koreksi medan atau koreksi terennya. Nah, nanti rumusnya ada di bawah. Nah, terus yang ketiga isostasi. Nah, isostasi di perkuliahan kali ini itu kita cuma membahas koreksinya karena sepertinya itu perhitungannya terlalu rumit dan itu untuk keperluan yang sekarang masih belum terlalu dibahas. Nah, reduksi PR sendiri itu massa batuan di bawah titik pemengatan geoid itu diabaikan, tidak diperhitungkan, hanya ketinggiannya yang diperhitungkan dari titik pengamatan terhadap geoid. Nah, pengamatan gaya berat seolah-olah berada di udara bebas pada ketinggian H dari min sea level atau geoid.
Nah, ini visualisasinya. Nah, masa batuan di antara geoid sama di topografinya itu diabaikan. Jadi yang diperhatikan cuma ketinggiannya aja. Nah, ini ada review singkat rumus gaya berat di geoid sama di permukaan. Nah, reduksi gaya berat VR yang hasilnya G plus 0,3086 H itu sebenarnya penurunannya dari sini, dari yang atasnya itu. Terus suku keduanya diabaikan dan nilai-nilai parameternya sebagai berikut, F-nya sebagai berikut. Nah, itu nanti didapat hasil seperti ini. Dan rumusnya menjadi G plus 0,3086 H. Itu untuk rumus reduksi gaya, gaya berat Boger. Nah, selanjutnya kita masuk ke reduksi gaya berat Boger. Oh ya, sorry, tadi buat Freer. Nah, di reduksi gaya berat Boger ini, sekarang udah memperhatikan pengaruh gaya massa batuan di antara titik pengamatan dan geoid. Nah, permukaan topografi di sekitar titik pengamatan itu dianggap sebagai permukaan datar tak berhingga, sehingga massa batuan di antara P dan P0, antara titik pengamatan dan geoid, merupakan suatu lempeng dengan tebal H meter dan dengan eh, diameter diameternya itu tak berhingga. Jadi di reduksi gaya berat Boger ini itu nanti dari permukaan sampai ke geoid itu dianggap sebagai suatu suatu lempeng yang dengan ketinggian H dan dengan diameter diameter lempengnya itu tak berhingga. Nah, lempeng ini itu disebut lempeng Boger. Ini visualisasinya. Nah, jadi dianggap lurus terus tak berhingga, terus ketinggiannya H. Nah, lempeng Boger ini diasumsikan sebagai silinder dengan jari-jari A dan tinggi tebal B tadi hanya ketinggiannya, dan titik P itu terletak pada silinder. Titik P itu titik pengamatan tadi. Nah, besar gaya tarik karena massa silinder itu dirumuskan sebagai berikut. Ini sebagai dasar buat cari hasil akhir dari rumus gaya berat Boger nanti. Nah, jika jari-jari A tak berhingga dan B diganti H, maka akan jadi sebagai berikut. Dengan rho-nya itu eh, densitas rata atau densitas dari batuan itu, dan didapat nilai A sebagai berikut setelah dimasukkan nilai-nilainya. Nah, terus besarnya gaya berat Boger sederhana di geoid itu, jika rho-nya 2,6 gram per centimeter kubik itu, gaya berat ukuran di titik P tadi kan G. Terus dikurangi reduksi dari lempeng Bogernya yang ini, terus ditambah gaya berat free air tadi. Yang ini udah dijelasin di tutor sebelumnya karena eh, ketidaknormalan di gaya berat Boger karena semakin dibawa ke mendekati pusat bumi, gaya beratnya semakin kecil. Nah, itu makanya perlu ditambahkan koreksi dari reduksi free air. Nilainya seperti ini. Nah, terus ini ditambahkan, ketemu hasilnya seperti ini. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung kenapa kok beda, karena di sini itu nilainya udah ditambahin, dimasukin yang row-nya tadi. Kalau belum dimasukin mungkin bentuknya bakal sama kayak yang dibahas sebelumnya, ya, yang ini. Nah, sekarang masuk ke reduksi Boger sempurna. Kemarin belum dijelasin ya.
Nah, kalau di reduksi Boger sempurna itu mempertimbangkan pola topografi. Nah, nanti koreksi koreksi topografinya nanti tinggal dijumlahin aja di belakang kayak gini. Nah, nanti rumusnya dari nilai reduksi gaya berat Boger sempurna itu jadi gravitasi, gaya gravitasi di titik pengamatan tadi ditambahkan ini, A-nya ini. Bedanya sama yang gaya reduksi Boger sederhana itu cuma ditambahkan ini AT atau koreksi medan. Nah, ini cara menghitung koreksi medannya. Rumusnya seperti ini. Dan mungkin karena rumusnya sedikit kompleks, mungkin nanti kalau ada hitungan mungkin bakal diketahui di soal atau enggak cuma ditanya rumusnya. Biasanya gitu sih. Nah, seperti yang kemarin selanjutnya membahas anomali gaya berat. Anomali gaya berat sendiri itu rumusnya gaya berat yang udah direduksiin tadi melalui metode yang mana aja, yang free air, yang Boger atau yang Boger sederhana atau yang Boger sempurna, dikurangin nilai gaya berat dari eh, lintang titik gaya berat normal di lintang titik pengamatan yang tadi. Misalnya kita ngukur anomali gaya berat di titik lintang 10 derajat. Nah, itu nanti kita cari reduksi reduksi gaya berat misalnya pakai VR di titik 10 derajat dulu terus dikurangi sama gaya berat normal di titik lintang 10 derajat. Cuma dikurangi doang. Yang depan ini sama sama kayak gaya berat free air tadi rumusnya. Terus yang Boger sederhana juga sama. Gravitasi di titik gaya berat di titik pengamatan ditambah dalam kurung 0,3086 dikurangi 0,04193 rho. Terus dikaliin H, terus dikurangi nilai gaya berat normal. Nah, yang Boger sempurna tadi agak beda dari yang Boger sederhana. Tinggal ditambahin sama koreksi medan yang tadi. Terus dikurangi gaya berat normal. Oke, udah. Nah, mungkin setelah ini bakal itu dijelasin sama ditampilin beberapa latihan-latihan soal buat belajar UTS dari tutor-tutor yang lain. Nah, mungkin materinya aku cukupin dulu, aku stop share dulu. Halo, halo, tes, tes. Terdengar nggak ya suaranya? Terdengar Mas. Oke, bentar, bentar. Mungkin di sini aku bakal jelasin ya latihan-latihan soal. Tapi nanti jangan mengacu soal di sini gitu. Soalnya kan
bisa aja beda gitu. Di sini mungkin yang mendekati lah, kira-kira kayak gini lah nanti soalnya. Jadi yang pertama itu kita disuruh jelasin definisi paling tepat dari ilmu geodesi. Itu ilmu geodesi ya ilmu yang menentukan bentuk permukaan bumi termasuk gravitasi dan orientasinya di luar angkasa. Atau enggak ya ilmu yang menentukan bentuk permukaan bumi, terus dimensi bumi, kayak gitu-gitu lah. Pasti udah pada tahu lah ya. Nah, terus di sini definisi ilmu geofisika ini yang dimerahin ini definisinya gitu, bukan arti kecualinya. Oh iya, mau ngebilangin kalau soal geofisika tahun kemarin tuh pilihan ganda ya. Kalau nggak salah pilihan gandanya 75 soal, terus sisanya 2 soal esai. Oke. Ini enaknya gimana nih? Ini ku bacain satu-satu apa dilihat sendiri atau gimana? Kayaknya gimana? Soalnya kan ini dibaca-baca sendiri juga bisa gitu. Atau ada yang mau ditanyakan gitu? Ya ini kan pilihan ganda ya. Jadi pas kalau di kalau berdasarkan baca di PPT itu agak kurang gitu kalau kita ngejawabnya. Jadi disesuaikan aja ntar kalau soal ini muncul gitu. Mungkin yang pengen aku tekanin tuh kayak ngitung ini gravitasi, sentrifugal, terus nanti ada gaya berat. Soalnya itu soal di esai. Esainya itu soalnya ngitung itu. Terus pinter-pinter manajemen waktu juga. Soalnya di soal esainya itu total nilainya 25 gitu. Terus pilihan gandanya kan 75. Itu satu soalnya satu nilai gitu. Yang ini kan hukum Newton pertama, kedua, ketiga tuh udah dijelasin tadi sama Mas Angga. Semua kalian udah tahu sendiri. Ada saran nggak? Mau ngebahas apa lagi gitu? Soalnya kalau aku ngejelasin ini baca-baca doang nanti. Oh iya, di sini tuh kadang ada soal jebakan kayak, ya nggak jebakan sih, ngurang-ngurangin waktu kalian gitu buat ngitung. Kayak contohnya di sini ditanyain berapa nilai gaya sentrifugal di kutub. Kan di kutub kan gaya sentrifugalnya kan nggak ada kan nol gitu. Jadi angka-angka ini kayak buat ngegocek, buat ngabisin waktu. Mungkin. Oh iya ini. Ini juga dilihat ya, biasanya keluar lagi nih. Skema pengukuran gaya berat, star, trivolt, sama profil pulang pergi seperti ini. Cek WA kah apa?
Cara cepat hafalin rumusnya. Cara cepatnya sih pas kemarin-kemarin tugas ya dikerjain sendiri kayak gitu. Itu biasanya ada ingatan lah. Tapi enak kok rumusnya sebenarnya cuman bentar. Wait. Mana sih? Nah, cuma gravitasi konstanta dikali masa bumi dibagi N plus H pangkat 2. Terus N. Oh ya, sorry. Bentar, aku tampilin rumus N ya. Siapa tahu ada yang lupa. Bentar ya, bentar. Oke, ini juga perlu diingat rumus N karena kan kalau referensinya elipsoid itu kita bukan jari-jari nyatunya, tapi N. Nilai N itu A atau jari-jari sumbu mayor dibagi 1 dikurangi eksentrisitas. Eksentrisitas tuh rumusnya akar A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Cuman di sini kan eh, apa namanya di rumus mencari N kan dia selalu E kuadrat. Terus eksentrisitas tuh di rumus lain nggak digunakan lagi gitu. Jadi tinggal A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat gitu. Nggak usah diakarin. Biar agak menghemat waktu. Rumusnya sebenarnya simple. Terus cuman gravitasi ini. Terus sentrifugal. Habis itu kan kalau untuk nyari gaya beratnya kan diresultanin. Dan itu kalian udah melajarin di SMA. Terus tahun kemarin ini juga keluar arah vektor gaya berat garis unting-unting. Jangan lupa besaran-besarannya juga dihafal. Oh ya, bentar, ada yang tanya lagi kan? Izin tanya Kak, ini PPT materi sama soalnya di-share nggak ya? Kalau materi iya, kalau soalnya di-share nggak ya? Di-share nggak? Di-share nggak? Share, Mas. Share dong Kak, share. Share Mas. Mas Saib kalau nggak bisa gila Mas. Share Bang. Sorry, Oh, gitu ya. bohong. Tapi soalnya aja nggak apa-apa ya?
Jangan dong, Selamat Mas. jawabannya. Kalian Mas. Waduh. Oke, oke, oke. Biasanya UTS berapa soal? Biasanya itu nggak bisa mematok gitu. Tapi tahun kemarin tuh 75 pilihan ganda, terus dua itu esai. Tapi nggak tahu kalau tahun ini, siapa tahu berubah esai semua. Kalau mungkin jaga-jaga kalau misal esai semua tuh kalian melajari yang nyari gaya normal, gaya berat normal, gaya berat, gaya berat reduksi, itu pasti keluar. Nah, latihan hitungan tugas gitu. Kalau kalian gabut, coba ngitung lah tugas kalian sebelumnya yang udah dikasih. Itu coba ngitung lagi, pakai kalkulator kan, pakai Excel ya kemarin. Atau ada yang pakai kalkulator? Ada yang udah nyoba pakai kalkulator kan? Nah, belum semua kan kayaknya. Nah, dicoba pakai kalkulator. Soalnya kan nggak pakai Excel nanti. Ubah hasilnya sama nggak gitu. Hmm. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ini Diser janji nggak apa melajarin yang lain juga nggak matok di sini. Jangan, sumpah jangan ngacu ya, jangan mengacu pada soal di sini gitu. Soalnya kan belum tentu juga gitu. Kalau berharap nanti kecewa. Pak, izin bertanya, kalau misalnya belajar dari materi soal ini sama soal tahun yang 2021 tuh kira-kira udah cukup atau masih kurang lagi ya, Kak? Terima kasih. Oke, ya berarti melajarinya cuma soal doang ya tadi, soal-soal tahun lalu ya. Kalau dariku sih jangan lah ya. Dibaca lagi kayak apa PDF yang udah dikasih, PPT-PPT bule nih. Terus latihan-latihan soal yang udah dikasih, ya tugas maksudnya soal latihan. Itu dipelajarin-pelajarin lagi gitu. Jadi belum cukup lah. Baik, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi nggak yang tanya? Santai aja. Kak, dasar itu open book apa enggak? Oh, enggak open book, close book. Ini gini aja lah ya, soalnya aku kasih, cuman untuk jawabannya nggak dulu, tapi nanti eh kalau pengen jawaban, kalian kerjain lah satu kelas gitu bareng, kerjain atau enggak dua kelas kan ini, A sama B, kerjain bareng-bareng nanti kirim aja ke salah satu WA tutor yang udah ada jawabannya ntar baru dikasih ini buat nyocokin gitu. Itu aja sih. Deal ya, deal ya. Ya, gitu Deal, Kak. Kak, deal, deal. Oke. Ada lagi nggak yang ditanyain? Sejauh ini UTS-nya aman atau nggak aman nih? Aman Aman, banget, Kak. Mas. Aman. Nice, keren, keren. Amanullah, Mas. Habis ini kayaknya nggak aman, Mas. Aman kok. DGA tuh aman, aman. Kalian tinggal baca PDF gitu. Nanti bisa, serius.
Itu kalau nggak di Elok tuh ada rangkuman Buleni. Di situ tuh biasanya soal-soalnya dari situ gitu jawabannya. Jawabannya ada di situ di rangkuman Buleni. Di minggu ke-7 kalau nggak salah. Di week 7 PDN. Izin tanya nanti teori-teori dinamika bumi padat apakah keluar? Keluar sih, tapi kalau kemarin di pilihan ganda aman nggak di esainya gitu. Aman aman. Izin tanya kalau UTS nulis ulang soal dapat nilai berapa ya? Gak dapat nilai sih. Gak dikasih nilai. Ya dinilainya ya jawaban, jawaban doang. Jawabanmu. Pengalamanku sih gitu. Soalnya aku nggak apa? Nggak pernah nulis soal, jarang sih. Bukan nggak pernah, jarang, jarang nulis soal. Langsung jawaban aja, nggak apa-apa. Tapi kalau diketahui itu wajib ditulis ya. Kalau biasanya kan kalau di GA kan gitu kan, kayak ngukur, ngitung gaya berat normal atau gaya berat itu nanti kan diketahui parameter konstanta gravitasi, sumbu mayornya, sumbu minor, sama kalau nggak F, kalau nggak E itu ditulis. Cintanya mas, pas 75 soal kemarin nembak apa mas? Biar benernya banyak. Wih, ini bukan UTBK ya, yang C semua dapat bagus. Enggak. Enggak tahu juga aku. Enggak nembak sih. Enggak tahu juga lupa. ABC-nya gimana. Tukeran otak. Waduh. Ini sesi tanya jawabnya santai banget ya. Tanya lagi yang mau ditanyain. Bebas, bebas. Tuh, tukeran sama Mbak Anggi aja tuh, Mbak Anggi Larasati. Jago banget. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ini kenapa ada stay ITB, teknologi kedokteran, apalagi tadi Visipol. Ini atau NT itu terus nyasar ke geodesi gitu. Ini aku tunggu 5.15 ya kalau apa kalau ada yang mau ditanya gitu. Oh ya mau ngingetin apa bagi yang belum ngumpulin mungkin kalau ada jangan lupa kumpulin ya tugasnya. Cara hafalin rumus banyak gitu gimana biar efektif? Wah, sebenarnya tiap orang mempunyai cara sendiri ya. Cuman, wah, gimana ya? Gimana nih? Tutor lain mungkin ada saran. Cek-cek, mungkin aku mau ngasih saran. Itu kan di soal tahun yang itu, tahun 21, itu kan ada soal-soal latihan yang hitungan gitu kan, di pilihan gandanya. Nah, di situ tuh kita eh, nggak cuma asal jawab gitu loh, jadi tetap ditulis langkah-langkahnya gitu, apa yang diketahui sama cara
rumus sama caranya. Jadi bukan langsung kayak oh A ini B ini C gitu. Di kemarin sih kayak gitu. Terus cara ngafalin rumus yang efektif itu sih paling ngerjain soal. Karena dengan sering ngerjain soal kayak nanti jadi ingat sendiri gitu. Mungkin ada saran lain. Kalau dari aku itu. Tuh guys, Sepuh Dega udah berkata. Apakah semua jawaban di esai harus kesimpulan? Lebih baik sih iya ya. Kayak misal disuruh ngitung gaya berat normal. Jadi nanti ditulis jadi gaya berat normal. Gaya berat normalnya adalah kayak gitu. Terus kalian eh, kotakin gitu pakai pulpen merah atau apa gitu biar apa Bu Leninya gampang ngelihat hasilnya. Itu lebih baik ya, lebih baik ada gitu. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ayo mumpung masih ada. Oh iya kak, sama Pak Diono nggak boleh kak? Ya berarti tergantung dosen. Ada dosen yang ngebolehin gitu. Kalau aku dulu sih pilgan. Jadi kayak misal kalau nggak tahu tuh langsung skip dulu gitu. Kalau bener-bener aduh apa ya gitu. Skip dulu, ngerjain yang lain. Nah, nanti misal biasanya pas seiring waktu ngerjain, biasanya nanti keinget gitu. Yang lupa tuh apa? Oh ini, terus jawabannya gitu. Balik lagi kemarin. Kalau jawabannya langsung kesimpulan gimana? Ya, nggak dinilai kayaknya. Jangan langsung kesimpulan. Soalnya apa? Biasanya itu ada di yang lain gitu. Itu juga penting. Mungkin nanti pas ngejawabnya kan ada kita salah angka gitu kan, apalagi kalkulator. Pas panik gitu waktu tinggal dikit. Jadi nanti dilihat step-stepnya gitu. Jadi kalau agak ada salah hitung dikit gitu, mungkin masih dimaklumin gitu. Kalau rumus-rumus sih nggak dikasih, ngafalin sendiri. Soalnya kan rumusnya dikit kan. Gaya gravitasi, gaya sentrifugal, gaya berat normal, gaya berat normal, gaya tereduksi, itu dong. Terus anomali, jawab folio apa BC-an. Kalau nggak salah itu dikasih, ya itu langsung di lembar soalnya. Termasuk yang esai kalau nggak salah juga di lembar bagian belakang gitu. Misal ada dua soal, nah kalau ngerjainnya itu nggak urut gak apa-apa. Misal yang kedua dulu. Biasanya di soal tuh ada ketentuan ngerjain tuh harus urut. Kalau kalau nggak ada tulisan itu, kayaknya nggak apa-apa deh. Apakah ada upah nulis untuk esai? Upah nulis soal kah ini? Kalau nulis soal doang kayaknya nggak ada. Kalau angka di belakang koma banyak banget, boleh dibulatin jadi 3 angka belakang koma nggak mas? Kalau pengen hasil lebih bagus, sebaiknya 4 sampai 5 angka sih. Kalau aku biasanya 4 kalau nggak 5 gitu, yang di belakang koma. Gak dapat. Gak dapat nilai please. Nulis soal. Nah, kalau 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 nulis diketahui itu kayaknya dapat. Misal diketahui G sama dengan ini, itu dapat lah kalau nggak salah. Terus nulis rumusnya untuk besok perkiraan soalnya full essay nah. 75 2 esai. Mas besok boleh pakai kalkulator kan? Boleh, kalkulator mekanik, jangan kalkulator HP. Mas kalau nulis asal-asalan gimana, Mas? Aduh, ini kayaknya ya jadi nilainya ya seadanya.
75 esai. 75 esai itu basic kayak pengetahuan aja gitu. Nggak se nggak sesulit soal UTBK. Berarti cuma nulis diketahui dapat nilai, Mas. Ya diketahui doang enggak, tapi maksudnya diketahui nilai G, nilai ininya itu dapat lah. Jangan lupa satuan. Oh iya, jangan lupa satuan. Jangan lupa nulis satuan. Itu nanti ngurangin nilai kalau nggak ditulis. Wah, jelas gak open lah. Di kick aku dari UGM nanti ke ketahuan. Kayaknya diperbolehin ya nyoret-nyoret di dekat pilihan ganda itu boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Asalkan ngejawabnya masih dapat gitu. Maksudnya ngejawabnya masih kelihatan gitu deh. Agak di samping kanannya soal. Gitu. Boleh pakai kalkulator, boleh. Ini udah kejawab belum gitu? Udah ding. Oh, dua kali nanyanya ternyata. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau ditanya? Alhamdulillah sih selesai. Harus selesai, guys. Kalaupun ngegambling dikit, tapi kan setidaknya masih ada kesempatan kita benar gitu. Pasrah doa, pasrah doa. Wah, kalau doa doang mah kan nggak cukup kan? Ada ikhtiarnya. Wih, kak ini bener-bener nggak bawa catatan rumus dari rumah. Iya, nggak beneran nggak bawa. Serius. Mana ada aku bohong. Nggak dibilangin juga kan sama Bu ini. Kalau nggak dibilangin dosen tuh biasanya tertutup. Nah, itu bener tuh. Kata Mbak Anggi sebuah DGA. Bisa selesai, cuman nggak ada waktu buat ngecek ulang. Aku kalau nggak salah kemarin itu pilihan ganda dulu gitu, baru esai. Pas esainya itu pas banget waktu habis ya udah selesai. Pas waktunya pas. Hoki ya. Benefit jadi tutor. Benefitnya apa? Ya nge-review ulang materi lah. Untuk nilai parameternya diketahui soal atau oh kalau parameter selalu diketahui di soal. Jadi kan selesai cuma mas-mas tutornya doang apa semua juga bisa dan selesai. Kalau nggak salah sih yang A dari angkatanku lumayan banyak lah. Nggak kayak apa ya? Nggak kayak statis malahan. Iya nggak sih? Gak tahu deh. Kayaknya banyak 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 yang selesai. Nah, yang bisa kok. Pilihan ganda kalau ditulis secara itu nulisnya gimana? Maksudnya? Oh di mananya? Di lembar sebaliknya gitu, yang kosong gitu. Coret-coretannya di situ. Kak Anggi waktunya cukup nggak kak? Itu tanya Kak Anggi. Wes, pas waktu habis. Emang sepuhnya emang beda. Pede lah, pede, pede, pede. Ikhtiar aja, baca-baca materi. Jangan jangan scroll TikTok. Nanti kalian ke distract. Kayak misal nanti pas ngerjain soal malah keingetnya TikTok. Selain Mas buat tutor yang selesai itu ngeblong apa jawab beneran mereka Mas? Jawab beneran. Salah satu di kertas buram kita ikut nilai enggak ya? Kalau nggak salah sih enggak ya kertas buram. Tapi nggak tahu kenapa kertas buram itu dikumpulin. Dulu nggak dikumpulin soalnya, serius. Yang pilgan ditulis diketahui sama jawabannya juga. Eh, nggak usah langsung aja nyoret, nyoret, silang. Kayak kalian pilihan ganda biasa gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ntar aku juga mikir apa ya yang harus kesampaikan.